Ya mohon maaf nih, bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan, maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Ini pernyataan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, yang sempat bikin ramai lantaran dianggap sebagai ajakan melegalkan judi. Galih buru-buru klarifikasi. Katanya dia cuma nyontohin pemikiran out of the box dari negara lain buat cari devisa. Publik kadung bereaksi. Usul legalisasi judi apalagi dibalut alasan supaya bisa dipajakin bukan hal baru di Indonesia. Bahkan ide ini pernah datang dari pejabat di tingkat menteri dan wakil menteri. Anyway, Indonesia ternyata punya sejarah panjang soal legalisasi judi. Dulu perjudian enggak cuma dilihat sebagai hiburan, tapi juga sebagai sumber pemasukan pembangunan daerah. Semua berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian yang ngasih izin untuk bikin undian demi keperluan sosial. Salah satu pertimbangan diterbitkannya aturan itu supaya pemerintah bisa memungut pajak buat menambah kas negara. Pada 1960-an muncul undian berhadiah resmi dari Yayasan Rehabilitas Sosial. Pengundiannya dilakukan setiap bulan. Nominal hadiahnya mulai dari Rp10.000 sampai Rp500.000. Tapi yang lebih populer justru yang disebut lotre buntut. Lotre ini menyebar sampai ke petani, buruh, dan pedagang kecil hingga pelosok desa. Caranya, menebak 2 angka terakhir dari undian resmi tadi. Kalau berhasil, bisa dapat hadiah Rp60.000 hingga Rp80.000. Hanya saja ini enggak bertahan lama. Pada 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1965. Lotre buntut dianggap subversif, alias gerakan yang bisa mengancam negara. Nah, pas Ali Sadikin jadi Gubernur DKI Jakarta periode 1966 sampai 1977, arah kebijakannya beda. Lewat SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 805 Tahun 1967, judi justru dilegalkan. Tujuannya mencari sumber pendapatan baru buat membangun Jakarta. Soalnya anggaran saat itu Rp66 juta per tahun dinilai nggak cukup buat membangun sejumlah infrastruktur. Lalu bagaimana aturannya? Pertama, izin perjudian diberikan lewat tender dan hanya ke golongan tertentu, seperti keturunan Tionghoa yang dianggap gemar bertaruh. Kedua, lokasi judi diatur supaya jauh dari sekolah, rumah ibadah, pemukiman, atau situs budaya. Ini buat meminimalisir risiko kawasan judi dimasuki masyarakat umum. Yang terakhir, tempat judi harus tertutup, nggak mencolok, dan susah diakses masyarakat bawah. Total ada 8 tempat perjudian legal di Jakarta, yaitu Kasino Petak 9, Kasino Jakarta Theater, Kasino Copacabana, stand ketangkasan di Jakarta Fair atau arena promosi dan hiburan Jakarta, Loto Fair Proyek Senen dan Krekot, Toto Pacuan Kuda Pulau Mas, Toto Highlight Ancol, dan Toto Greyhound Senayan. Buat Ali, kebijakan ini berhasil. Dalam wawancara dengan Tempo, Ali mengungkap kas DKI Jakarta mendapatkan gelontoran dana Rp20 miliar per tahun. Uangnya dipakai buat membangun sejumlah landmark, seperti Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Ismail Marzuki. Ia juga mendirikan halte bus, membangun jalanan Jakarta, dan sejumlah proyek lain. Tapi kebijakan ini juga berdampak pada turunnya perekonomian masyarakat hingga timbul masalah kayak kriminalitas, agen loto palsu, sampai perampokan. Lain Jakarta, lain pula Surabaya. Pada 1968, Pemkot Surabaya melegalkan judi angka yang disebut Huawi. Ini buat mengontrol perjudian yang sudah jalan duluan, sekaligus mencari pemasukan dengan melibatkan TNI. Dalam sebulan, pemasukan dari Huawi tembus Rp17 juta. Dana itu dipakai untuk proyek infrastruktur kota, juga kesejahteraan prajurit. Tapi efek sampingnya langsung terasa. Banyak masyarakat, terutama kelas bawah, jadi kecanduan. Keluarga berantakan, ekonomi hancur. Alhasil dari sebulan dilegalkan, Huawi langsung dihentikan.
Setelah itu muncul Loto Jatim yang juga dilegalkan oleh pemerintah setempat. Sebanyak 50% dari hasil penjualan Loto Jatim dipakai buat pembangunan fasilitas PON, infrastruktur kota, dan bantuan sosial. Di masa itu, pemerintah rajin bikin slogan dan sosialisasi seolah-olah berjudi adalah bentuk partisipasi pembangunan. Makin lama, makin banyak yang kecanduan dan memicu munculnya praktik judi ilegal. Pada 1974 lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, semua bentuk judi dikategorikan sebagai kejahatan. 4 tahun kemudian atau pada 1978 muncul lagi bentuk baru, undian berhadiah. Cuma ganti-ganti nama, sumbangan sosial berhadiah, kupon berhadiah porka sepak bola, kupon sumbangan olahraga berhadiah, dan sumbangan dermawan sosial berhadiah. Baru pada 1993 semua bentuk lotre itu dibubarkan setelah ada gelombang protes dari masyarakat. Namun judi seperti tak pernah mati. Hari ini judi cuma pindah tempat ke ranah online. Cukup punya HP dan internet, orang bisa mengakses berbagai jenis permainan judi, mulai dari permainan ala kasino, kartu, judi bola, hingga judi slot. Bahkan ada situs judi online yang iklannya nyasar ke situs resmi pemerintah. Data PPATK mencatat ada 8,8 juta pemain judi online di Indonesia pada 2024. Angkanya naik dari 3,7 juta orang pada 2023. Nilai perputaran dana perjudian online pada 2024 mencapai 359,8 triliun rupiah dengan lebih dari 209 juta transaksi. Jumlah ini naik 10% dari tahun sebelumnya di kisaran 327 triliun rupiah. Sementara pada periode Januari sampai Maret 2025, jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai 1,06 juta orang. Sebanyak 71% diantaranya berasal dari golongan berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Pemain judi online didominasi kelompok usia 20 sampai 30 tahun atau sekitar 396.000 orang. Sisanya kelompok usia 31 sampai 40 tahun, usia 41 sampai 50 tahun, dan usia 51 sampai 60 tahun. Padahal judi online jelas dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancaman hukuman atas aktivitas perjudian juga diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP. Sejarah menunjukkan legalisasi judi mungkin bisa bantu keuangan negara, tapi risikonya juga nyata. Kecanduan, kriminalitas, sampai rusaknya ekonomi keluarga. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 juga bilang, sekarang di tengah upaya pemerintah buat menumpas judi, terutama online, wacana legalisasi lagi-lagi muncul ke permukaan. Ironis nggak sih?